Palu kayu itu diketuk 3 kali. Bunyinya terdengar seperti lonceng kematian bagi Alina. Gema kecilnya memantul di dinding ruang sidang yang dingin dan senyap, menusuk langsung ke dalam hatinya yang sudah remuk. Selesai. Semua sudah selesai. Ikatan yang dulu ia anggap suci, yang ia bangun dengan air mata dan tawa selama 5 tahun, kini resmi putus. Ia bukan lagi seorang istri. Ia hanya Alina. Seorang diri. Di seberang meja, Doni tersenyum puas. Senyum yang sama yang dulu pernah membuat Alina jatuh cinta, kini terasa seperti sabetan pedang. Di sampingnya, Rika, wanita yang telah menghancurkan segalanya, menyandarkan kepalanya di bahu Doni dengan manja. Rika menatap Alina dengan pandangan penuh kemenangan, seolah Alina adalah seekor serangga yang baru saja berhasil ia injak. Hakim menutup persidangan, dan orang-orang mulai beranjak dari kursi mereka. Alina tetap terpaku, tenaganya seakan tersedot habis ke lantai pualam yang dingin. Ia merasa kosong. Benar-benar kosong. Ayo sayang. Kita rayakan kebebasanmu. Suara Rika yang dibuat-buat manis terdengar begitu nyaring di telinga Alina. Doni berdiri, merapikan jasnya yang mahal. Ia berjalan menghampiri Alina, bukan untuk mengucapkan selamat tinggal yang baik, tetapi untuk menaburkan garam di atas luka yang menganga. Aku sudah bilang kan? Kamu tidak akan bisa menahanku. Sekarang, nikmati saja hidupmu, kata Doni, nadanya penuh cemooh. Alina mendongak, matanya yang sembab bertemu dengan mata dingin Doni. Kenapa, Don? Kenapa kamu setega ini? Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Doni tertawa sinis. Kenapa? Kamu tanya kenapa? Coba lihat dirimu di cermin. Kamu membosankan, Alina. Hidupmu lurus-lurus saja. Kerja, pulang, tidur. Tidak ada gairah, tidak ada tantangan. Aku butuh lebih dari itu. Rika melingkarkan lengannya di pinggang Doni, memamerkan cincin baru di jarinya yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Sudahlah sayang. Jangan buang waktumu untuknya. Lihat saja dia, sebentar lagi juga jadi perawan tua yang miskin dan kesepian. Tidak akan ada laki-laki yang mau dengan wanita gagal sepertinya. Hinaan itu diucapkan dengan begitu enteng di depan beberapa orang yang masih tersisa di ruang sidang, terasa lebih sakit daripada vonis cerai itu sendiri. Gagal. Miskin. Kesepian. Kata-kata itu berdengung di kepala Alina. Ia ingin berteriak melawan, mengatakan bahwa ia tidak seperti itu. Ia adalah wanita yang baik, istri yang setia. Ia telah mengorbankan promosi jabatan demi mendukung karir Doni. Ia telah merelakan tabungannya untuk membantu Doni mencicil mobil yang sekarang dipakai Doni untuk menjemput selingkuhannya. Tapi lidahnya keluh. Tenaganya habis. Yang bisa ia lakukan hanyalah menatap mereka dengan nanar. Nikmati hidupmu di kontrakan sempitmu itu ya. Hati-hati banyak tikus. Rika menambahkan sebelum menarik Doni pergi. Mereka berjalan keluar dari ruang sidang sambil tertawa, meninggalkan Alina yang terduduk sendirian, hancur berkeping-keping. Pengacaranya menepuk bahunya pelan. Ibu Alina, tabahlah. Semua akan baik-baik saja. Alina tidak tahu apakah ia bisa percaya pada kata-kata itu. Bagaimana mungkin semua akan baik-baik saja? Ia baru saja kehilangan suaminya, rumahnya, dan harga dirinya dalam 1 hari. Ia mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk berdiri. Kakinya terasa seperti jeli. Dengan langkah gontai, ia keluar dari gedung pengadilan agama yang megah itu, menuju dunia baru yang terasa begitu asing dan kejam. Perjalanan pulang terasa seperti sebuah film bisu yang panjang. Ia duduk di bus kota yang penuh sesak, namun merasa begitu sendirian. Tatapan orang-orang terasa seperti jarum. Ia yakin semua orang bisa melihat tulisan wanita gagal di dahinya.
Ia memalingkan wajah ke jendela, melihat pemandangan kota yang bergerak cepat, tetapi pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat hari pernikahannya. Doni mengucapkan janji dengan begitu mantap. Mereka berjanji akan menua bersama, dalam suka dan duka. Ternyata, dukanya hanya untuk Alina seorang. Sukanya untuk Doni dan wanita lain. Air mata kembali mengalir tanpa bisa ia bendung. Ia menangis dalam diam, membiarkan rasa sakit itu menggerogoti jiwanya. Bus berhenti di dekat sebuah gang sempit. Inilah rumah barunya. Sebuah kamar kontrakan petak yang berhasil ia sewa dengan sisa uang pesangon dari kantor lamanya. Doni telah mengusirnya dari rumah mereka 2 minggu lalu, hanya dengan 1 koper pakaian. Semua barang yang mereka beli bersama, semua kenangan yang tertinggal di dinding rumah itu, kini menjadi milik Rika. Alina membuka pintu yang catnya sudah mengelupas. Bau apek dan lembab langsung menyergapnya. Ruangan itu kecil, hanya cukup untuk sebuah kasur lantai, sebuah lemari plastik kecil, dan sebuah meja lipat. Di sudut ruangan, tumpukan kardus berisi barang-barangnya yang tak seberapa teronggok menyedihkan. Inilah istananya sekarang. Istana seorang ratu yang telah digulingkan dari tahtanya. Ia meletakkan tasnya dan merebahkan diri di atas kasur. Langit-langit kamar yang penuh sarang laba-laba seolah ikut mengejeknya. Ia menatap kosong, membiarkan pikirannya berkelana. Apa salahnya? Di mana letak kesalahannya? Ia sudah berusaha menjadi istri yang terbaik. Ia memasak makanan kesukaan Doni, merawat Doni saat sakit, mendukung semua impian Doni. Ia bahkan rela tidak membeli baju baru agar Doni bisa membeli gawai keluaran terbaru. Apakah semua pengorbanan itu tidak ada artinya? Telepon genggamnya bergetar. Nama ibu tertera di layar. Alina menarik napas panjang, mencoba mengendalikan suaranya agar tidak terdengar bergetar. Halo Bu. Alina, bagaimana nak? Sudah selesai sidangnya? Suara ibunya terdengar cemas di seberang sana. Sudah Bu. Semua lancar, jawab Alina berbohong. Ia tidak ingin menambah beban pikiran ibunya yang sudah sakit-sakitan di kampung. Syukurlah. Jadi, bagaimana hasilnya? Kalian tidak jadi berpisah kan? Ibu sudah bilang, semua masalah rumah tangga itu bisa diselesaikan baik-baik. Jantung Alina terasa diremas. Kami butuh waktu sendiri dulu, Bu. Doni sedang ada tugas di luar kota. Aku tinggal di dekat kantor sementara. Dusta lagi. Setiap kata terasa seperti menelan duri. Oh, begitu? Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting kalian baik-baik saja. Jangan lupa makan, ya, Nak. Jaga kesehatanmu. Iya, Bu. Ibu juga jaga kesehatan. Setelah panggilan berakhir, pertahanan Alina runtuh. Ia memeluk bantalnya dan menangis sejadi-jadinya. Tangis yang tak bersuara, namun begitu menyakitkan. Ia menangisi kebodohannya, nasibnya, dan masa depannya yang kini tampak gelap gulita. Ia merasa seperti berada di dasar jurang yang paling dalam, tanpa ada seutas tali pun untuk berpegangan. Malam itu, ditemani suara cicak di dinding dan nyamuk yang berdenging, Alina tertidur dalam kelelahan dan keputusasaan. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang mempersiapkan sebuah kejutan terbesar dalam hidupnya, tepat di hari berikutnya. Hari tergelapnya akan segera berakhir, digantikan oleh fajar yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Tapi malam itu, yang ia tahu hanyalah rasa sakit. Sakit yang tak terhingga. Pagi datang tanpa permisi. Sinar matahari yang menyelinap masuk melalui celah genting yang pecah terasa seperti jarum yang menusuk mata Alina yang bengkak. Ia terbangun dengan kepala pusing dan tubuh yang terasa remuk. Semalaman ia tidak benar-benar tidur, hanya pingsan karena lelah menangis. Untuk sesaat,
ia berharap semua yang terjadi kemarin hanyalah mimpi buruk. Namun, saat melihat sekeliling kamar kontrakan yang sempit dan asing, kenyataan pahit itu kembali menghantamnya. Ia sudah diceraikan. Ia sendirian. Dengan sisa tenaga yang ada, Alina memaksa dirinya bangkit. Ia harus bekerja. Tagihan kontrakan dan biaya hidup tidak akan lunas dengan air mata. Ia bercermin di cermin kecil yang retak di sudut kamar. Pantulan wajahnya begitu menyedihkan. Mata bengkak, rambut kusut, dan sorot mata yang kosong. Ini bukan Alina yang ia kenal. Ia mengambil napas dalam-dalam. Tidak. Ia tidak boleh menyerah. Ia tidak akan membiarkan Doni dan Rika menang. Ia akan menunjukkan pada mereka dan pada dunia bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Ia mandi seadanya, lalu mengenakan kemeja kerja terbaiknya yang sudah sedikit kusam. Ia memoleskan bedak tipis untuk menutupi wajahnya yang pucat. Setidaknya di kantor, ia harus terlihat profesional. Ia tidak ingin menjadi bahan gosip atau dikasihani oleh rekan-rekannya. Kantor terasa seperti medan perang. Setiap pasang mata yang melirik ke arahnya terasa seperti selongsong peluru. Beberapa rekan kerja menyapanya dengan nada prihatin, yang lain hanya berbisik-bisik saat ia lewat. Alina mengabaikan semuanya. Ia berjalan tegak menuju kubikelnya, menyalakan komputer, dan menenggelamkan dirinya dalam tumpukan laporan dan data. Angka-angka yang biasanya begitu ia kuasai, hari ini terasa seperti deretan kode rahasia yang sulit dipecahkan. Pikirannya terus melayang pada kejadian kemarin. Suara tawa Doni, tatapan sinis Rika, ketukan palu hakim. Semua berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Ia melewatkan makan siang. Perutnya terasa mual jika membayangkan makanan. Ia hanya meminum air putih, mencoba fokus pada pekerjaannya. Ia harus membuktikan bahwa masalah pribadinya tidak akan mempengaruhi kinerjanya. Ia adalah seorang manajer yang kompeten, dan ia akan tetap seperti itu. Menjelang sore, saat kantor mulai sepi, telepon di mejanya berdering. Sekretaris CEO yang menelepon. "Selamat sore, Bu Alina. Bapak Bima ingin bertemu dengan Ibu di ruangannya sekarang." Jantung Alina berdebar kencang. Pak Bima? CEO perusahaan? Selama 3 tahun ia bekerja di sini, ia hanya pernah melihat Pak Bima dari jauh saat rapat besar atau di lobi. Pak Bima adalah sosok yang misterius. Seorang pria muda yang berhasil membawa perusahaan dari ambang kebangkrutan menjadi salah satu pemain utama di industrinya. Ia terkenal jenius, dingin, dan sangat jarang tersenyum. Tidak ada yang tahu kehidupan pribadinya. Dipanggil ke ruangannya secara pribadi seperti ini biasanya berarti 2 hal, promosi luar biasa atau surat pemecatan. Mengingat kondisinya saat ini, Alina yakin pilihan kedua yang akan terjadi. Dengan langkah berat, ia berjalan menuju lantai teratas, tempat ruangan sang CEO berada. Ruangan itu begitu mewah, sangat kontras dengan sisa kantor lainnya. Pintu kayu jati yang tinggi menjulang terbuka secara otomatis saat ia mendekat. Sekretaris mempersilakannya masuk. Ruangan Pak Bima sangat luas dan didominasi oleh kaca, menyajikan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Perabotannya minimalis namun elegan. Di tengah ruangan, di balik meja mahoni yang besar dan kosong, duduklah Pak Bima. Ia sedang menatap keluar jendela saat Alina masuk. "Selamat sore, Pak," sapa Alina, suaranya sedikit bergetar. Bima berbalik. Ia lebih tampan jika dilihat dari dekat. Rahangnya tegas, matanya tajam, dan auranya memancarkan kekuasaan yang tak terbantahkan. Ia menatap Alina sejenak, tatapannya sulit diartikan. "Silakan duduk, Alina," katanya, suaranya tenang dan dalam. Alina duduk di kursi di hadapan Bima, punggungnya tegak lurus. Ia mempersiapkan diri untuk mendengar berita terburuk.
Mungkin performanya menurun. Mungkin perusahaan sedang melakukan efisiensi. Bima tidak langsung berbicara. Ia hanya menatap Alina, membuat gadis itu semakin gugup. Alina yakin Pak Bima bisa melihat matanya yang bengkak di balik lapisan bedak tipis. Saya sudah melihat laporan kinerja Anda selama 3 tahun terakhir. Bima memulai pembicaraan, memecah kesunyian yang canggung. Anda adalah salah satu manajer terbaik yang kita miliki. Dedikasi dan kompetensi Anda tidak perlu diragukan. Alina sedikit bingung. Ini tidak terdengar seperti awal dari sebuah pemecatan. Terima kasih, Pak. Bima menyandarkan punggungnya di kursi. Saya juga mendengar tentang apa yang terjadi pada Anda kemarin. Saya turut prihatin. Darah Alina berdesir. Jadi, gosip itu sudah sampai ke telinga CEO. Ia merasa malu. Ia menundukkan kepalanya. Terima kasih, Pak. Tapi saya pastikan masalah pribadi saya tidak akan mengganggu pekerjaan saya. Saya tidak meragukan itu, jawab Bima cepat. Justru karena saya tahu karakter Anda, saya memanggil Anda ke sini. Alina kembali menatapnya, penuh tanda tanya. Bima membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah kotak bludru berwarna biru tua. Ia meletakkannya di atas meja dan mendorongnya pelan ke arah Alina. Alina menatap kotak itu dengan bingung. Ini pasti semacam bonus atau penghargaan. Buka, perintah Bima. Dengan tangan gemetar, Alina membuka kotak itu. Di dalamnya, tersemat di atas bantalan sutra, sebuah cincin berlian berkilauan dengan indahnya. Cahayanya memantul ke seluruh ruangan. Alina terkesiap. Cincin itu jauh lebih besar dan lebih indah dari cincin kawinnya dulu. Ia tidak mengerti. Pak, ini maksudnya apa? Bima menatap lurus ke mata Alina. Tidak ada keraguan, tidak ada lelucon dalam sorot matanya. Ia berbicara dengan nada yang sama tenangnya, seperti saat ia membahas laporan keuangan. Alina, saya tahu ini mendadak. Bahkan mungkin terdengar gila. Tapi menikahlah dengan saya. Dunia Alina berhenti berputar. Untuk kedua kalinya dalam 24 jam. Hening. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar. Alina yakin ia salah dengar. Mungkin ia terlalu stres hingga mulai berhalusinasi. Ia menatap Bima, lalu ke cincin, lalu kembali ke Bima. Maaf, Pak. Mungkin saya salah dengar. Anda tidak salah dengar, tegas Bima. Saya ingin Anda menjadi istri saya. Alina tertawa. Tawa kering yang terdengar aneh dan putus asa. Pak, ini tidak lucu. Jika Bapak ingin memecat saya, pecat saja. Tidak perlu membuat lelucon seperti ini. Saya tidak bercanda, kata Bima, nadanya tetap serius. Ini bukan lelucon. Ini sebuah penawaran. Alina menggelengkan kepalanya, mencoba menjernihkan pikirannya. Tapi kenapa? Bapak bahkan tidak mengenal saya. Kita tidak pernah bicara lebih dari 5 menit. Saya mengenal Anda lebih dari yang Anda kira. Saya memperhatikan pekerjaan Anda. Saya melihat bagaimana Anda menangani krisis, bagaimana Anda memimpin tim Anda. Anda kuat, cerdas, dan punya integritas. Itu adalah kualitas yang saya cari. Kualitas untuk seorang karyawan, Pak. Bukan seorang istri, sela Alina. Bagi saya, keduanya tidak jauh berbeda. Saya melihat pernikahan sebagai sebuah kemitraan. Saya butuh mitra yang bisa saya andalkan. Dan saya melihat itu di dalam diri Anda. Semua ini tidak masuk akal. Seorang CEO tampan, kaya raya, dan sukses melamar seorang janda baru yang sedang terpuruk, sehari setelah perceraiannya. Ini terdengar seperti plot novel picisan. Saya tidak bisa, bisik Alina. Saya baru saja, saya tidak. Saya tahu, potong Bima.
Saya tidak meminta Anda untuk jatuh cinta pada saya besok. Saya menawarkan sebuah jalan keluar, sebuah awal yang baru. Anggap saja ini sebuah kesepakatan bisnis. Anda mendapatkan keamanan finansial, status sosial, dan kesempatan untuk memulai lagi. Sebagai gantinya, saya mendapatkan seorang istri yang bisa mendampingi saya di acara-acara perusahaan dan menjaga citra saya di depan publik. Kita bisa saling menguntungkan. Penjelasan Bima yang logis dan tanpa emosi itu justru membuat semuanya terasa lebih nyata dan aneh di saat yang bersamaan. Ia tidak bicara tentang cinta, ia bicara tentang kemitraan. Tentang keuntungan. Alina menatap cincin itu lagi. Cincin itu seolah menawarkan sebuah dunia yang berbeda. Dunia di mana ia tidak perlu khawatir tentang tagihan kontrakan, di mana ia tidak perlu merasa menjadi wanita gagal yang dicampakkan. Dunia di mana ia bisa membalas tatapan sinis Rika dengan kepala tegak. Pikirkanlah, kata Bima, seolah bisa membaca keraguan di benak Alina. Saya tidak butuh jawaban sekarang. Berikan saya jawaban Anda besok pagi. Alina tidak menjawab. Ia hanya menutup kembali kotak beludru itu. Ia berdiri, merasa seperti orang linglung. Saya permisi, Pak. Ia berjalan keluar dari ruangan itu seperti robot. Kotak cincin di tangannya terasa begitu berat, seolah berisi seluruh beban dari keputusan yang harus ia ambil. Ia berjalan melewati lorong kantor yang kini sudah benar-benar sepi. Pikirannya kosong. Dunianya yang sudah hancur lebur kemarin, kini dilempari oleh sebuah teka-teki raksasa yang tidak ia mengerti. Pernikahan. Sekali lagi. Dengan bosnya sendiri. Ini gila. Benar-benar gila. Malam tidak membawa kelegaan, hanya kegelisahan yang lebih pekat. Alina berbaring di atas kasur lantainya yang tipis, memeluk lututnya dengan erat. Di atas meja lipat di sampingnya, tergeletak kotak beludru biru tua itu. Benda itu terasa seperti bom waktu, berdetak dalam keheningan kamarnya yang pengap. Sesekali ia meliriknya, dan kilau samar dari celah kotak itu seolah mengejek kondisi sekelilingnya. Dinding yang catnya terkelupas, tumpukan kardus yang belum sempat ia buka, dan aroma lembab yang menusuk hidung. Kontrasnya begitu kejam. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya berlari maraton tanpa henti. Menikahlah denganku. Kata-kata Pak Bima terus terngiang, berputar-putar seperti mantra gila. Ini tidak mungkin nyata. Pasti ada sesuatu yang salah. Mungkin bosnya itu punya kelainan aneh. Mungkin ini semacam taruhan antar orang kaya. Atau mungkin yang lebih buruk ini adalah jebakan. Sebuah skenario rumit yang akan membuatnya lebih hancur daripada sekarang. Ia tidak mengenalnya. Ia hanya tahu citra publiknya, seorang jenius bisnis yang dingin dan tak tersentuh. Bagaimana jika di balik topeng itu, ia adalah pria yang lebih buruk dari Doni? Bagaimana jika ia hanya akan berpindah dari satu sangkar ke sangkar lain yang lebih besar dan berlapis emas? Pikiran itu membuatnya bergidik. Ia sudah cukup menderita. Ia tidak sanggup jika harus mengalami pengkhianatan dan sakit hati lagi. Dan apa kata orang nanti? Janda baru, belum genap sehari sudah menikah lagi dengan bosnya sendiri yang kaya raya. Semua orang akan mencapnya sebagai wanita murahan, penjual diri, pemburu harta. Teman-temannya di kantor akan memandangnya dengan jijik. Keluarganya di kampung akan tercengang. Ibunya, bagaimana dengan ibunya? Bagaimana ia akan menjelaskan semua ini? Namun, setiap kali ia mencoba meyakinkan dirinya untuk menolak tawaran gila itu, bayangan lain muncul di benaknya. Bayangan Doni dan Rika yang tertawa mengejek. Suara Doni yang menghinanya, mengatakan ia akan miskin dan kesepian. Tatapan penuh kemenangan Rika saat memamerkan cincinnya. Lalu bayangannya berganti menjadi tumpukan tagihan di atas mejanya.
Tagihan kontrakan, listrik, air, dan utang kartu kredit yang ia gunakan untuk bertahan hidup setelah diusir Doni. Apa pilihannya? Kembali ke kehidupan ini? Setiap pagi bangun dengan perasaan hampa, bekerja keras hanya untuk membayar tagihan, lalu pulang ke kamar sempit ini untuk menangisi nasibnya. Setiap hari menahan tatapan kasihan dari orang-orang. Setiap hari mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia baik-baik saja, padahal di dalam ia hancur. Berapa lama ia bisa bertahan seperti ini sebelum akhirnya benar-benar menyerah? Pak Bima tidak menawarkan cinta. Ia menawarkan kesepakatan. Sebuah kemitraan. Ia jelas tentang itu. Tidak ada janji-janji manis. Tidak ada kata-kata romantis yang berpotensi menjadi racun di kemudian hari. Ini adalah transaksi. Alina memberikan status sebagai istri, dan Bima memberikan keamanan dan awal yang baru. Bukankah ini lebih jujur? Lebih aman? Cinta telah mengkhianatinya. Cinta membuatnya buta akan sifat asli Doni selama bertahun-tahun. Mungkin pernikahan tanpa cinta justru yang ia butuhkan saat ini. Sebuah benteng, bukan sebuah taman bunga. Ia teringat sebuah sore, sekitar setahun yang lalu. Ia dan Doni sedang berjalan di sebuah mall. Ia melihat sebuah gaun sederhana di etalase toko, harganya tidak seberapa. Ia sudah lama tidak membeli baju baru. Don, gaunnya bagus ya? Aku beli boleh? Tanyanya penuh harap. Doni melirik label harganya sekilas, lalu mendengus. Buat apa buang-buang uang untuk baju begitu? Lemarimu sudah penuh. Lebih baik uangnya ditabung. Kamu ini boros sekali. Alina hanya bisa menelan ludah, merasa malu. Padahal, lemarinya penuh dengan baju-baju lama yang warnanya sudah pudar. Sebulan kemudian, Doni pulang dengan ponsel pintar keluaran terbaru yang harganya 10 kali lipat dari gaun itu. Saat Alina bertanya, Doni menjawab dengan enteng, ini untuk menunjang pekerjaan. Investasi. Kenangan itu, rasa perih karena diremehkan dan tidak dihargai, tiba-tiba terasa begitu nyata. Ia lelah merasa tidak berharga. Ia lelah harus meminta izin untuk membeli kebutuhannya sendiri. Ia lelah dianggap sebagai beban. Tawaran Pak Bima bukan hanya tentang uang. Ini tentang kekuasaan. Kekuasaan untuk menentukan hidupnya sendiri. Kekuasaan untuk tidak lagi dipandang sebelah mata. Kekuasaan untuk membungkam tawa mereka yang telah menghinanya. Perlahan, rasa takut di dalam dirinya mulai digantikan oleh sesuatu yang lain. Sebuah percikan api kecil yang dingin dan tajam. Sebuah tekad. Ia tidak akan membiarkan Doni benar. Ia tidak akan menjadi wanita gagal yang miskin dan kesepian. Ia akan mengambil kesempatan ini. Risiko? Tentu saja. Tapi hidupnya yang sekarang juga penuh risiko. Setidaknya dengan mengambil tawaran ini, ia berjudi untuk masa depan yang lebih baik, bukan pasrah pada nasib buruk. Fajar mulai menyingsing. Alina bangkit dari kasurnya. Ia tidak tidur sedikit pun, tetapi anehnya ia merasa lebih bertenaga. Ia mandi, mengenakan pakaian kerjanya, dan merias wajahnya dengan lebih saksama hari ini. Ia menatap pantulan dirinya di cermin retak itu untuk terakhir kalinya. Wanita yang semalam menangis putus asa sudah tidak ada lagi. Yang ada di sana adalah seorang wanita yang akan mengambil kembali kendali atas hidupnya. Ia memasukkan kotak beludru itu ke dalam tasnya dan melangkah keluar dari pintu kontrakannya tanpa menoleh ke belakang. Ia tiba di kantor lebih pagi dari biasanya. Udara masih sejuk dan kantor masih sepi. Ia langsung naik ke lantai teratas. Sekretaris Pak Bima tampak terkejut melihat kedatangannya sepagi ini, tapi ia hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa ia punya janji. Pintu ruangan CEO terbuka. Bima sudah ada di sana,
Duduk di mejanya sambil membaca beberapa dokumen, tampak segar seolah ia tidak pernah tidur. "Pagi, Pak," sapa Alina. Bima mengangkat kepalanya. Ia menatap Alina sejenak, seolah mengukur perubahan dalam diri wanita itu. "Pagi. Anda sudah punya jawaban?" Alina berjalan mendekati mejanya. Ia meletakkan kotak bludru itu di atas meja, membukanya, lalu mengambil cincin berlian itu. Dengan gerakan mantap, ia memasangkannya di jari manisnya. Pas. Seolah memang dibuat untuknya. Ia mengangkat tangannya, menatap kilau cincin itu sejenak, lalu menatap lurus ke mata Bima. "Saya terima, Pak. Saya akan menikah dengan Anda." Tidak ada senyum di wajah Bima, hanya anggukan kecil yang menunjukkan kepuasan. "Keputusan yang bagus. Saya sudah menduganya." Ia seolah tidak terkejut sama sekali. Ia lalu mengangkat telepon di mejanya. "Siapkan semua dokumen yang saya minta kemarin. Panggil Pak Syarif dari bagian legal dan atur pertemuan dengan Kepala Kawa Kecamatan secepatnya. Saya mau semua selesai hari ini." Alina tercengang. "Hari ini? Secepat itu?" Bima menutup telepon. Tidak ada gunanya menunda. Lebih cepat lebih baik. Ia berdiri. "Ayo, kita urus semuanya." Semuanya terjadi begitu cepat, seperti dalam mimpi. Beberapa jam kemudian, Alina sudah duduk di sebuah ruangan kecil di kantor urusan agama. Di sampingnya ada Bima. Di hadapannya ada seorang penghulu, dan di belakangnya ada dua orang saksi yang merupakan orang kepercayaan Bima, salah satunya adalah Pak Syarif dari bagian legal. Tidak ada gaun pengantin, tidak ada dekorasi bunga, tidak ada keluarga yang mendampingi. Hanya sebuah prosesi ijab kabul yang singkat, lugas, dan hikmat. "Saya terima nikah dan kawinnya Alina binti Rahmat dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai." Suara Bima yang mantap dan tanpa ragu menggema di ruangan itu. Saat kata sah diucapkan oleh para saksi, Alina merasa seluruh hidupnya yang lama telah resmi berakhir. Ia kini adalah Nyonya Alina, istri dari Bima. Rasanya surreal. Setelah menandatangani beberapa dokumen, prosesi itu selesai. Mereka resmi menjadi suami istri di mata hukum dan agama. Di luar kantor Kawa, Bima menoleh padanya. "Sekarang kita pulang." Alina mengira pulang berarti Bima akan mengantarnya ke kontrakan untuk mengambil barang-barangnya. Tapi mobil mewah Bima tidak mengarah ke sana. Mobil itu melaju menuju pusat kota, ke sebuah gedung pencakar langit yang paling mewah di kawasan itu. Mobil berhenti di lobi privat. Mereka naik lift pribadi yang langsung membawa mereka ke lantai paling atas. Saat pintu lift terbuka, Alina menahan napas. Ia disambut oleh sebuah ruangan yang lebih besar dari seluruh lantai bawah di kantornya. Dindingnya terbuat dari kaca dari lantai hingga langit-langit, menyajikan pemandangan 360 derajat kota Jakarta yang terhampar seperti permadani berkelip. Perabotannya modern, mewah, dan tertata sempurna. "Selamat datang di rumah," kata Bima dengan nada datar. Alina melangkah masuk, kakinya serasa menginjak awan. Ia berputar perlahan, mencoba menyerap semua kemewahan yang ada di sekelilingnya. Ini bukan rumah. Ini istana di atas langit. Ia meninggalkan kamar kontrakannya yang sempit dan apek pagi ini sebagai seorang janda miskin. Dan kini, ia berdiri di sebuah penthouse mewah sebagai istri seorang miliarder. Takdir benar-benar telah berubah dalam sekejap mata. Rasa canggung menyelimuti Alina begitu ia melangkahkan kaki lebih dalam ke penthouse itu. Setiap benda di sekelilingnya seolah berteriak mahal. Sofa kulit berwarna krem yang tampak begitu empuk, karpet tebal yang menelan suara langkahnya, lukisan abstrak raksasa di dinding, dan sebuah piano besar berwarna hitam mengkilap di sudut ruangan. Ia merasa seperti penyusup. Ia takut menyentuh apapun, khawatir akan merusaknya. "Ini rumah Bapak?"
Tanya Alina pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Rumah kita, koreksi Bima tanpa menoleh. Ia sedang melepas jasnya dan meletakkannya dengan rapi di sandaran kursi. Anggap saja seperti rumahmu sendiri. Kamarmu ada di sebelah sana. Bima menunjuk ke sebuah koridor panjang di sisi kanan ruangan. Alina mengikutinya. Bima membuka sebuah pintu, menampakkan sebuah kamar yang besarnya setara dengan 3 kali lipat kamar kontrakannya. Di dalamnya ada ranjang ukuran king, lemari pakaian super besar, dan sebuah kamar mandi pribadi yang dindingnya terbuat dari marmer. Bahkan ada balkon pribadi yang menghadap ke pusat kota. Ini kamarku? Alina bertanya tak percaya. Ya. Kamarku ada di ujung koridor. Jika kau butuh sesuatu, panggil saja Bei Inah. Dia asisten rumah tangga di sini. Dia akan membantumu menyiapkan semua keperluanmu. Untuk pakaian dan barang-barang pribadimu, aku sudah menyuruh orang untuk mengambilnya dari tempat lamamu dan membelikan beberapa yang baru. Seharusnya semua sudah ada di lemari. Alina membuka lemari besar itu. Di dalamnya berderet gaun, blus, celana, dan tas dari merek-merek yang selama ini hanya bisa ia lihat di majalah. Semua baru, label harganya bahkan masih menempel di beberapa item. Di laci lain, ada pakaian dalam, perlengkapan mandi mewah, dan semua yang mungkin dibutuhkan seorang wanita. Semua sudah disiapkan. Efisiensi Bima benar-benar di luar nalar. Tersembunyi di bagian paling belakang, tergantung beberapa kemeja kerja dan rok kusam miliknya, tampak begitu menyedihkan di antara barang-barang mewah itu. Istirahatlah. Makan malam akan siap jam 7, kata Bima sebelum meninggalkan Alina sendirian di kamarnya. Alina duduk di tepi ranjang yang terasa begitu empuk. Ia masih belum bisa memproses semuanya. Ia adalah istri dari pria itu. Pria yang memberinya kamar sendiri, yang berbicara padanya seolah ia adalah rekan bisnis baru. Ini memang pernikahan kontrak. Bima membuatnya sangat jelas. Ada jarak yang sengaja diciptakan di antara mereka. Anehnya, Alina justru merasa sedikit lega. Ia belum siap untuk berbagi ruang intim dengan pria manapun. Makan malam adalah pengalaman yang canggung. Mereka duduk di meja makan panjang yang bisa menampung 12 orang. Bei Inah, seorang wanita parubaya yang ramah, menyajikan hidangan yang tampak seperti karya seni. Steak dengan saus yang tidak Alina kenali namanya, salad dengan sayuran aneh, dan segelas anggur merah. Alina makan dengan perlahan, mencoba meniru cara Bima menggunakan pisau dan garpu. Keheningan di antara mereka begitu pekat, hanya denting peralatan makan yang terdengar. Bagaimana pekerjaanmu hari ini? Alina mencoba memulai percakapan, sekadar untuk memecah kesunyian. Seperti biasa, jawab Bima singkat, matanya masih fokus pada makanannya. Ada beberapa negosiasi yang alot dengan investor dari Jepang. Pembicaraan itu mati begitu saja. Alina menyerah. Ia menghabiskan makanannya dalam diam. Mereka benar-benar 2 orang asing yang kebetulan terikat dalam sebuah surat nikah. Setelah makan malam, saat Alina hendak kembali ke kamarnya, Bima menghentikannya. Tunggu sebentar. Ada yang perlu saya jelaskan. Alina mengikuti Bima ke sebuah ruangan lain. Jika ruang tamu tadi terasa seperti galeri seni, ruangan ini terasa seperti pusat komando. Ada beberapa layar monitor besar di dinding, rak-rak buku yang menjulang tinggi, dan sebuah meja kerja besar dengan teknologi canggih di atasnya. Duduklah, kata Bima, sambil menyalakan salah satu monitor raksasa di dinding. Sebagai istri saya, ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Agar kamu paham lingkungan barumu dan peranmu di dalamnya. Alina duduk di sofa kulit yang nyaman, matanya tertuju pada layar yang kini menampilkan logo perusahaan tempat ia bekerja. Kamu tahu perusahaan ini, kata Bima. Ini adalah tempat kita bertemu.
Sebuah perusahaan properti skala menengah yang cukup disegani. Bima menekan sebuah tombol. Logo itu mengecil dan menjadi bagian dari sebuah bagan organisasi yang lebih besar. Di atasnya, muncul nama sebuah perusahaan induk yang belum pernah Alina dengar sebelumnya. Perusahaan itu hanyalah salah satu dari belasan anak perusahaan di bawah bendera Jaya Properti Indonesia, holding company saya untuk sektor properti. Alina mulai mengerti. Jadi, bosnya bukan hanya CEO di satu perusahaan, melainkan pemilik dari sebuah grup properti. Itu sudah cukup mengesankan. Tapi ternyata, Bima belum selesai. Ia menekan tombol lagi. Bagan Jaya Properti Indonesia ikut mengecil, dan kini menjadi salah satu cabang dari sebuah pohon raksasa yang jauh lebih besar. Di puncak pohon itu, tertulis dua kata dengan huruf yang tegas dan elegan, Nusantara Group. Dan Jaya Properti Indonesia, lanjut Bima dengan nada tenang, hanyalah satu dari 5 pilar bisnis utama milik Nusantara Group. Layar monitor itu kini menampilkan 5 pilar utama. Di samping properti, ada pilar pertambangan, retail logistik, agrobisnis, dan teknologi digital. Bima mulai menjelaskan satu persatu. Ia menunjukkan daftar perusahaan tambang batu bara dan nikel di Kalimantan dan Sulawesi. Ia menampilkan jaringan supermarket, department store, dan perusahaan kargo yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia memperlihatkan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan CPO yang luasnya ribuan hektar. Terakhir, ia menunjukkan beberapa perusahaan startup teknologi yang sedang naik daun yang ternyata didanai penuh oleh grupnya. Mulut Alina sedikit terbuka. Kepalanya pusing mencoba mencerna semua informasi itu. Ini bukan sekadar perusahaan besar. Ini adalah sebuah kerajaan bisnis. Sebuah konglomerasi raksasa yang tentakelnya menjangkau hampir setiap sektor penting di negeri ini. Pria yang duduk di hadapannya, suami barunya, bukanlah sekadar orang kaya. Ia adalah seorang raja. Seorang taipan yang namanya mungkin tidak sering muncul di media, tetapi pengaruhnya terasa di mana-mana. Kekayaan sebesar ini, kata Bima, suaranya menarik Alina kembali dari lamunannya, menarik banyak perhatian. Teman dan lawan, seringkali sulit dibedakan. Banyak orang mendekati saya dengan berbagai macam motif. Itulah sebabnya saya butuh seorang pendamping, seorang istri, yang tidak hanya berfungsi sebagai pajangan. Ia menoleh, menatap Alina dengan tajam. Saya memilihmu, Alina, bukan karena kebetulan. Saya sudah mengamatimu cukup lama. Kamu tidak ambisius secara buta, kamu tidak serakah, dan kamu punya prinsip. Kamu sudah pernah merasakan bagaimana rasanya berada di bawah. Saya butuh seseorang di sisi saya yang tidak akan silau oleh semua ini. Seseorang yang bisa saya percaya untuk menjaga citra saya, dan mungkin suatu saat nanti menjadi mitra diskusi yang sepadan. Penjelasan itu akhirnya memberikan sedikit pencerahan bagi Alina. Jadi ini alasannya. Bima tidak sedang beramal. Ia sedang melakukan investasi jangka panjang pada seorang manusia. Ia melihat Alina sebagai aset yang stabil dalam dunianya yang penuh gejolak. Tugas pertamamu sebagai istri saya adalah memahami semua ini, kata Bima sambil menunjuk ke layar. Saya akan memberimu akses penuh ke semua laporan perusahaan. Pelajari. Pahami bisnis kita. Karena cepat atau lambat, orang-orang akan mendekatimu. Mereka akan mencoba mencuri informasi atau mempengaruhimu. Kamu harus siap. Bima mematikan layar dan berdiri. Sudah malam. Saya ada rapat pagi buta besok. Kamu bisa tetap di sini jika ingin melihat-lihat data. Anggap saja ini ruang kerjamu juga. Setelah Bima pergi, Alina tetap duduk di sana untuk waktu yang lama. Ia sendirian di tengah pusat komando sebuah kerajaan. Ia mendekati layar, menyentuh daftar nama perusahaan di bawah pilar retail logistik. Ada puluhan nama di sana,
tersebar di berbagai kota. Ia merasa pusing, takjub, dan sedikit takut. Tanggung jawab yang dibebankan padanya begitu besar. Hidupnya yang sederhana telah lenyap selamanya. Ia bukan lagi Alina si manajer biasa. Ia adalah Nyonya Alina, istri dari pemilik Nusantara Group. Sebuah pion yang baru saja diletakkan di atas papan catur raksasa, dan ia bahkan belum tahu aturan mainnya. Beberapa hari pertama di penthouse terasa seperti hidup di dalam sebuah majalah interior. Semuanya sempurna, bersih, dan sunyi. Alina akan bangun di ranjangnya yang luar biasa nyaman, memandang cakrawala Jakarta dari jendela kamarnya, lalu sarapan dalam keheningan bersama Bima, jika pria itu tidak berangkat sebelum fajar. Setelah Bima pergi, rumah raksasa itu menjadi miliknya seorang. Bei Inah, sang asisten rumah tangga, bergerak tanpa suara, memastikan semua kebutuhan Alina terpenuhi tanpa banyak bicara. Ia akan bertanya, "Nyonya mau makan siang apa?" Atau "Nyonya butuh sesuatu?" Dengan sopan, tapi tidak pernah mencoba memulai percakapan pribadi. Alina merasa kesepian. Sebuah kesepian yang aneh dan mewah. Dulu di kontrakannya yang sempit, ia juga sendirian, tapi kesepiannya terasa padat, menyesakkan, ditemani suara tetangga yang bertengkar atau anak-anak yang bermain di gang. Di sini, kesepiannya terasa hampa, luas, dan dingin, menggema di antara perabotan mahal dan dinding kaca. Ia merindukan suara berisik. Ia bahkan merindukan obrolan ringan dengan teman-teman kantornya, sesuatu yang kini terasa jauh. Ia belum kembali bekerja. Bima hanya berkata, "Ambil waktu yang kau butuhkan untuk beradaptasi." Untuk melawan rasa hampa itu, Alina menuruti perintah Bima. Ia menghabiskan sebagian besar harinya di ruang kerja yang canggih itu. Ia bertekad untuk memahami kerajaan bisnis suaminya. Ini bukan hanya untuk mengisi waktu, tapi juga untuk mencari pijakan di dunia barunya yang membingungkan. Ia harus punya peran, ia harus punya tujuan, agar tidak tenggelam dalam kemewahan yang kosong ini. Awalnya, semua terasa memusingkan. Bagan organisasi yang rumit, laporan keuangan setebal kamus, istilah-istilah bisnis yang asing. Tapi Alina adalah seorang pembelajar yang cepat. Ia memulainya dari sektor yang ia pahami, properti. Ia membaca semua proposal proyek, laporan penjualan apartemen, dan strategi pemasaran. Perlahan tapi pasti, ia mulai mengerti skala dan cara kerja bisnis ini. Ia bahkan menemukan beberapa inefisiensi kecil dalam alur kerja administrasi, hal-hal yang mungkin terlalu sepele untuk diperhatikan oleh seorang Bima, tapi tidak luput dari matanya yang terlatih sebagai manajer tingkat menengah. Ia membuat catatan kecil, merasa sedikit berguna. Setelah seminggu berkutat dengan data properti, ia merasa cukup percaya diri untuk menjelajahi pilar bisnis lainnya. Ia membuka folder digital bertuliskan retail logistik. Daftar anak perusahaan yang muncul di layar membuatnya tercengang sekali lagi. Ada jaringan supermarket dengan ratusan cabang, puluhan department store di kota-kota besar, dan sebuah perusahaan logistik dengan armada truk yang tak terhitung jumlahnya. Ia merasa seperti sedang memainkan sebuah permainan simulasi membangun kota, di mana ia tiba-tiba diberi akses ke akun sang dewa. Ia membuka direktori salah satu jaringan supermarket terbesar, Nusantara Swalayan. Ia melihat peta persebaran cabangnya, dari Aceh hingga Papua. Karena iseng, ia mulai membuka data kepegawaian dari beberapa cabang secara acak. Ia ingin tahu berapa banyak orang yang hidupnya bergantung pada Nusantara Group. Ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu jika dihitung dengan keluarga mereka. Tanggung jawab yang diemban Bima terasa begitu berat. Ia mengklik sebuah cabang di kota satelit yang tidak terlalu jauh dari Jakarta. Kota yang cukup ia kenal. Cabang Nusantara Swalayan Cendana. Sebuah daftar nama karyawan muncul, diurutkan berdasarkan abjad. Ia menggulir ke bawah perlahan,
hanya membaca-baca nama dan jabatan mereka. Manajer toko, kasir, staf gudang, petugas kebersihan. Kehidupan-kehidupan yang berjalan dalam sebuah sistem raksasa. Ia terus menggulir, melewati nama-nama yang asing. Lalu, matanya terpaku pada satu nama. Rika Anjani. Jantungnya berhenti berdetak selama sepersekian detik. Nama itu. Nama yang sama yang menghantui mimpi buruknya. Alina menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Ini pasti hanya kebetulan. Nama Rika Anjani mungkin cukup pasaran. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, tapi tangannya sudah bergerak sendiri, mengarahkan kursor untuk mengklik profil nama itu. Sebuah foto kecil muncul di layar. Foto paspor untuk kartu identitas karyawan. Seorang wanita tersenyum miring ke arah kamera, dengan riasan sedikit tebal dan seragam biru Nusantara swalayan. Itu dia. Tidak salah lagi. Rika. Selingkuhan mantan suaminya. Pemenang yang telah merebut segalanya darinya. Di bawah foto, tertera jabatannya, supervisor penjualan. Udara di dalam ruangan itu terasa tersedot keluar. Alina bersandar di kursinya, napasnya menjadi pendek-pendek. Ia merasakan gelombang rasa mual yang hebat. Rika bekerja di sini? Di salah satu perusahaan milik Bima? Milik suaminya? Milik mereka? Dunia seakan berputar. Ini lelucon kosmik yang paling kejam. Takdir sedang menertawakannya. Tangannya gemetar hebat. Sebuah pikiran mengerikan merayap masuk ke benaknya. Jika ada Rika, apakah mungkin Doni juga ada di sana? Ketakutan bercampur dengan rasa penasaran yang sakit mendorongnya untuk kembali melihat daftar itu. Ia tidak perlu mencari lama. Jarinya yang dingin menggulir ke atas, ke abjad D. Dan di sanalah nama itu berada. Doni Saputra. Ia mengklik nama itu dengan perasaan gamang. Dan benar saja. Wajah arogan yang sangat ia benci memenuhi sebagian kecil layarnya. Doni, dalam seragam yang sama, dengan senyum puas yang seolah berkata, "Aku selalu menang." Jabatannya, asisten manajer. Brengsek. Alina terlonjak dari kursinya, seolah tersengat listrik. Ia berjalan mondar-mandir di ruangan itu, mencoba mengatur napasnya. Amarah, rasa sakit, penghinaan, semua perasaan yang selama ini ia coba tekan dalam-dalam, kini meledak tanpa ampun. Jadi ini yang mereka lakukan. Setelah mencampakkannya, mereka berdua bekerja dengan nyaman di tempat yang sama, membangun hidup baru mereka di atas reruntuhan hidupnya. Dan ironisnya, gaji yang mereka terima untuk membiayai kemesraan mereka berasal dari pundi-pundi uang milik suaminya yang sekarang. Ia berhenti di depan jendela kaca raksasa, menatap lalu lintas di bawah yang tampak seperti semut. Ia mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia teringat lagi semua hinaan Doni. Kamu akan miskin. Tidak akan ada yang mau denganmu. Nikmati kontrakanmu yang sempit. Ia tertawa. Tawa pelan yang terdengar sedikit menakutkan, bahkan bagi dirinya sendiri. Miskin? Tidak ada yang mau? Sempit? Ia melihat sekelilingnya. Penthouse mewah, akses tak terbatas ke kekayaan yang tak terbayangkan, dan seorang suami yang, meskipun jauh dari kata romantis, memberinya kekuatan yang luar biasa. Kemarahannya mulai surut, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam, dan lebih fokus. Sebuah ketenangan yang mengerikan. Ini bukan nasib buruk. Ini bukan lelucon takdir. Ini adalah kesempatan. Sebuah hadiah yang dibungkus dengan duri. Selama ini ia hanya berpikir untuk bertahan hidup, untuk membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri. Tapi sekarang, tujuannya berubah. Bertahan hidup saja tidak cukup. Ia ingin balas dendam. Ia kembali ke meja kerja.
Ia duduk dengan punggung tegak. Ia menatap dua foto di layarnya, foto Doni dan Rika, dua orang yang mengira mereka telah menang. Mereka tidak tahu. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa bidak catur baru saja dibalik. Ratu yang mereka buang ternyata tidak mati. Ia hanya berpindah ke papan catur yang lain, papan catur yang jauh lebih besar. Dan sekarang, sang ratu telah kembali, dengan kekuatan seorang raja di belakangnya. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat, terukir di bibir Alina. Senyum yang tidak mengandung kebahagiaan, melainkan janji akan sebuah perhitungan. Lihat saja Doni Rika, bisiknya pada layar komputer yang senyap. Kita lihat siapa yang akan tertawa paling akhir. Keesokan paginya, ada yang berbeda dari diri Alina. Kekosongan di matanya telah digantikan oleh sebuah kilatan fokus yang tajam. Ia tidak lagi bergerak seperti tamu di rumahnya sendiri. Ada tujuan dalam setiap langkahnya, ada ketegasan dalam sikapnya. Saat sarapan, ia tidak lagi menunduk dan makan dalam diam. Pagi, Bima, sapanya, suaranya terdengar jelas dan percaya diri. Bima, yang sedang membaca berita bisnis di tabletnya, mengangkat alis sedikit, terkejut dengan perubahan nada bicara istrinya. Pagi, Alina. Jadwalmu padat hari ini? Tanya Alina sambil mengoleskan selai di rotinya. Seperti biasa. Rapat dengan Dewan Direksi pagi ini, lalu bertemu dengan perwakilan pemerintah siang nanti. Kenapa? Tidak apa-apa. Hanya bertanya, jawab Alina santai. Ia sengaja bersikap normal. Ia tidak akan menunjukkan kartunya terlalu cepat. Rencananya harus disusun dengan matang, dieksekusi dengan sempurna, tanpa ada ruang untuk kesalahan. Sepanjang pagi itu, ia kembali ke ruang kerja. Tapi kali ini, risetnya jauh lebih terarah. Ia tidak lagi melihat gambaran besar Nusantara Group. Ia memfokuskan seluruh perhatiannya pada satu titik kecil di peta kerajaannya, Nusantara Swalayan Cabang Cendana. Ia membuka semua data yang berkaitan dengan cabang itu. Laporan penjualan bulanan, data stok barang, tingkat kerugian, hingga keluhan pelanggan. Ia membaca file kepegawaian Doni dan Rika dengan saksama. Riwayat pekerjaan mereka, penilaian kinerja, catatan absensi, semuanya. Ia mencari celah, mencari amunisi. Dan ia menemukannya. Di bawah kepemimpinan asisten manajer Doni Saputra, tingkat penyusutan barang atau shrink KG di cabang itu sedikit di atas rata-rata. Ada juga beberapa keluhan pelanggan tentang supervisor penjualan yang judes dan tidak membantu, yang deskripsinya sangat cocok dengan Rika. Ini memang bukan pelanggaran besar yang bisa langsung berujung pada pemecatan, tapi ini cukup untuk menjadi alasan resmi bagi sebuah inspeksi. Alina menghabiskan waktu berjam-jam menyusun strateginya. Ia tidak bisa begitu saja menelepon manajer regional dan meminta mereka dipecat. Itu akan terlihat seperti penyalahgunaan kekuasaan, dan ia masih ingin menjaga citra profesionalnya di hadapan Bima dan jajaran direksi. Tidak. Pembalasannya harus elegan, dilakukan di depan umum, dan di bawah panji-panji profesionalisme. Penghinaan publik akan jauh lebih menyakitkan bagi orang-orang sombong seperti Doni dan Rika. Maka, ide itu terbentuk, sebuah kunjungan kerja mendadak. Sebagai istri pemilik yang baru, wajar jika ia ingin turun ke lapangan untuk memahami bisnis. Ini adalah alasan yang sempurna. Malamnya, saat makan malam, ia memutuskan untuk melancarkan aksinya. Ia menunggu Bima selesai membahas sebuah masalah pekerjaan di telepon, lalu ia meletakkan garpunya. Bima, aku sudah berpikir, ia memulai, nadanya serius. Aku sudah mempelajari banyak data dan laporan perusahaan seperti yang kamu minta. Tapi aku rasa, untuk benar-benar mengerti bisnis kita, terutama di sektor retail yang sangat bergantung pada operasional harian, membaca angka di layar saja tidak cukup. Bima menatapnya, tertarik. Lalu?
Aku ingin melihat langsung ke lapangan, lanjut Alina, matanya menatap lurus ke mata Bima. Aku ingin melakukan kunjungan ke beberapa cabang. Melihat bagaimana karyawan kita bekerja, bagaimana mereka melayani pelanggan, apa saja masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Aku rasa itu akan memberiku perspektif yang lebih baik. Bima menyandarkan punggungnya, mempelajari ekspresi wajah Alina. Itu ide yang sangat bagus. Sebuah inisiatif yang proaktif. Aku suka. Jantung Alina berdebar sedikit lebih kencang. Tahap pertama berhasil. Aku berpikir untuk memulai dari beberapa cabang Nusantara swalayan di kota-kota sekitar Jakarta. Tidak terlalu jauh, dan bisa menjadi bahan pembelajaran awal yang baik. Mungkin kita bisa memilih beberapa cabang secara acak untuk dikunjungi. Ia sengaja tidak menyebut nama cabang cendana secara spesifik, membiarkannya tersamar di antara kemungkinan-kemungkinan lain. Bima terdiam sejenak, lalu sebuah senyum tipis yang sangat langka muncul di bibirnya. Sepertinya ia tahu. Ia pasti tahu ada sesuatu di balik permintaan ini. Tapi ia tidak bertanya. Ia tidak meragukannya. Sebaliknya, ia justru memberikan dukungan penuh. Tidak perlu acak, kata Bima. Kita akan kunjungi cabang yang kamu mau. Katakan saja yang mana. Dan kamu tidak akan pergi sendiri. Kunjungan pertama dari seorang direksi baru, istri dari pemilik, harus memberikan kesan yang kuat dan tidak bisa dianggap remeh. Saya akan temani kamu. Dukungan Bima yang tanpa syarat itu mengirimkan gelombang kekuatan ke dalam diri Alina. Ia tidak hanya diizinkan, ia difasilitasi. Bima tidak hanya menjadi suaminya di atas kertas, tapi juga sekutunya dalam permainan ini. Baik, kata Alina, mencoba menjaga suaranya tetap tenang meskipun hatinya bersorak. Bagaimana kalau kita mulai besok? Kita bisa kunjungi cabang di kota Ananta, lalu ke cabang cendana setelahnya. Tentu. Saya akan minta sekretaris saya untuk mengatur semuanya. Kita berangkat besok pagi jam 8. Malam itu, Alina hampir tidak bisa tidur. Tapi bukan karena kegelisahan seperti malam-malam sebelumnya, melainkan karena antisipasi. Esok adalah hari perhitungan. Pagi harinya, Bei Ina sudah menyiapkan beberapa setelan kerja untuknya. Alina tidak memilih gaun atau blus yang cantik. Ia memilih sebuah setelan celana panjang berwarna biru tua yang dijahit dengan sempurna, dipadukan dengan kemeja sutra putih dan sepatu hak tinggi yang kokoh. Pakaian itu memancarkan aura profesionalisme dan kekuasaan. Saat ia bercermin, ia nyaris tidak mengenali dirinya sendiri. Wanita di cermin itu tampak tenang, percaya diri dan berbahaya. Rambutnya disanggul rapi, riasannya tipis namun tegas. Ia bukan lagi Alina yang menangis di kontrakan sempit. Ia adalah Nyonya Brawijaya, dan ia sedang dalam sebuah misi. Tepat jam 8, Bima sudah menunggunya di lobi. Mereka masuk ke dalam sebuah sedan hitam mewah yang dikemudikan oleh seorang sopir pribadi. Mobil melaju dengan mulus, membelah kemacetan pagi. Di dalam mobil, Bima sedang sibuk dengan tabletnya, sementara Alina menatap keluar jendela, pikirannya sudah berada di tujuan mereka. Ia merasakan campuran antara gugup, takut, dan sebuah kegembiraan yang dingin. Ia akan bertemu lagi dengan orang-orang dari masa lalunya. Tapi kali ini, posisinya sangat berbeda. Ia tidak akan datang sebagai korban yang memelas. Ia akan datang sebagai penguasa. Mobil terus melaju, membawanya semakin dekat pada konfrontasi yang akan mengubah segalanya. Perjalanan menuju kota cendana terasa sunyi, namun bukan keheningan yang canggung. Bima duduk di samping Alina, fokus pada tabletnya, sesekali memberikan instruksi singkat pada sopir melalui interkom. Alina menatap keluar jendela, melihat pemandangan pinggiran kota yang berganti dengan pepohonan hijau di sepanjang jalan tol. Jantungnya berdebar kencang,
sebuah genderang perang yang hanya bisa ia dengar sendiri. Telapak tangannya sedikit berkeringat, dan ia menyekanya diam-diam di celana setelannya yang mahal. Gugup. Suara Bima yang dalam memecah keheningan. Ia tidak menoleh dari tabletnya. Sedikit, jawab Alina jujur. Tidak perlu, kata Bima. Ingat posisimu. Kamu tidak datang sebagai tamu, kamu datang sebagai pemilik. Mereka yang seharusnya gugup. Ia meletakkan tabletnya sejenak dan menatap Alina. Saat melakukan inspeksi, perhatikan 3 hal. Pertama, apa yang mereka katakan. Kedua, apa yang mereka tunjukkan. Dan ketiga, yang paling penting, apa yang mereka coba sembunyikan. Jangan hanya melihat area pajangan yang rapi, minta untuk melihat gudang. Jangan hanya percaya pada laporan manajer, ajak bicara karyawan junior secara acak. Detail ada di tempat-tempat yang tidak ingin mereka perlihatkan. Nasihat itu, yang murni bersifat profesional, anehnya sangat menenangkan Alina. Bima tidak sedang memperlakukannya sebagai wanita rapuh yang ingin balas dendam. Ia memperlakukannya sebagai mitra bisnis, membekalinya dengan strategi. Ini menguatkan tekad Alina. Ia tidak akan membiarkan emosi menguasainya. Ini adalah misi profesional. Pembalasan dendam hanyalah bonus yang manis. Sekitar 2 jam kemudian, mobil mereka keluar dari jalan tol dan memasuki gerbang kota Cendana. Tak lama, sebuah bangunan besar dengan papan nama biru Nusantara Swalayan terlihat di depan. Mobil sedan hitam mengkilap itu melambat dan berhenti tepat di depan lobi utama, di area penurunan penumpang yang seharusnya steril dari parkir. Kedatangannya sontak menarik perhatian beberapa pengunjung dan petugas keamanan. Sebelum Alina sempat membuka pintunya, seorang pria paruh-baya berperut buncit dengan seragam yang sedikit terlalu ketat sudah berlari tergopoh-gopoh keluar dari pintu otomatis. Wajahnya tegang dan penuh keringat. Dia pasti Pak Tirtayasa, sang manajer cabang. Sopir membukakan pintu untuk Bima, dan Pak Tirtayasa langsung membungkuk hormat. Selamat datang, Bapak Bima. Sebuah kehormatan besar Bapak sudi mengunjungi cabang kami. Mohon maaf jika penyambutannya kurang berkenan, kami tidak. Tidak apa-apa, Pak Tirta. Ini memang kunjungan mendadak, potong Bima dengan nada tenang namun berwibawa. Ia lalu berbalik saat sopir membukakan pintu untuk Alina. Dan perkenalkan, ini rekan saya, Ibu Alina. Bima sengaja menggunakan kata rekan, sebuah ambiguitas yang sempurna. Pak Tirtayasa menatap Alina, sedikit bingung. Ia melihat seorang wanita muda yang cantik dan elegan dengan pakaian mahal. Mungkin seorang konsultan atau auditor dari kantor pusat. Ia tersenyum kaku dan menganggukkan kepala. Selamat datang, Ibu Alina. Terima kasih, Pak, jawab Alina, suaranya terdengar dingin dan profesional. Mari Pak Bu, silakan masuk. Akan saya antar berkeliling, kata Pak Tirtayasa, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Mereka melangkah masuk ke dalam swalayan yang ramai. Alunan musik pop yang ceria dan pengumuman promosi dari pengeras suara memenuhi udara. Alina menarik napas dalam-dalam, menguatkan dirinya. Ini dia. Ia berada di wilayah musuh. Pak Tirtayasa mulai menjelaskan tentang tata letak toko, program diskon, dan hal-hal lain dengan semangat. Alina mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk atau melontarkan pertanyaan tajam tentang manajemen stok, membuat sang manajer sedikit kelabakan. Matanya, bagaimanapun, tidak hanya fokus pada rak-rak barang. Matanya memindai kerumunan, mencari. Dan kemudian, ia melihatnya. Di dekat area produk segar, berdiri seorang pria dengan seragam dan papan nama asisten manajer. Doni. Ia sedang memarahi seorang karyawan muda yang sepertinya salah menata buah-buahan. Gayanya masih sama. Arogan, merendahkan, dan merasa paling berkuasa. Sebuah gelombang panas menjalari tubuh Alina,
tapi ia menekannya dengan cepat. Wajahnya tetap tenang, tanpa ekspresi. Seolah merasakan ada yang aneh, Doni berhenti memarahi bawahannya dan menoleh ke arah rombongan manajer. Matanya menyapu sekilas, lalu berhenti saat melihat sosok Alina. Keningnya berkerut. Ia menyipitkan mata, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Alina? Di sini? Pada saat yang hampir bersamaan, Alina melihat sosok kedua. Rika. Ia sedang berdiri di belakang meja layanan pelanggan, bersandar dengan santai sambil memainkan ponselnya, mengabaikan seorang ibu tua yang sepertinya sedang kebingungan. Rika juga melihat ke arah keributan kecil yang disebabkan oleh kedatangan CEO, dan matanya bertemu dengan mata Doni. Doni memberikan isyarat dengan dagunya ke arah Alina. Rika menoleh. Ekspresinya berubah dari bosan menjadi bingung, lalu menjadi senyum sinis yang sangat dikenal Alina. Ia menyenggol teman di sebelahnya, lalu berbisik sambil menunjuk ke arah Alina. Mereka berdua tertawa kecil. Alina mengabaikan mereka sepenuhnya. Ia memusatkan perhatiannya pada Pak Tirtayasa. Pak, untuk produk segar seperti ini, bagaimana Anda memastikan rotasinya? Saya lihat ada beberapa sayuran yang sudah agak layu di bagian belakang. Pertanyaan itu membuat Pak Tirtayasa gelagapan dan segera memanggil kepala bagian produk segar. Doni, yang mendengar pertanyaan tajam itu, berhenti tersenyum. Ada sedikit keraguan di wajahnya. Rika, di sisi lain, tampaknya tidak bisa menahan diri. Ia memutuskan untuk pamer. Ia berjalan meninggalkan meja layanan pelanggan, sengaja mengambil rute yang akan memotong jalan rombongan Alina. Saat mereka berpapasan, Rika pura-pura tersandung dan menyenggol bahu Alina cukup keras. UPS, aduh maaf ya mbak. Saya nggak lihat, katanya dengan nada yang dibuat-buat menyesal, namun matanya jelas-jelas mengejek. Ia berharap mendapat reaksi, mungkin sebuah makian atau tatapan marah. Tapi Alina tidak memberinya kepuasan itu. Ia hanya berhenti sejenak, menoleh, dan menatap Rika dari atas ke bawah dengan tatapan dingin yang menusuk. Tatapan yang seolah sedang melihat sesuatu yang tidak penting, seperti noda di lantai. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia kembali berbalik dan melanjutkan percakapannya dengan Pak Tirtayasa seolah tidak ada yang terjadi. Reaksi dingin itu justru membuat Rika merasa bodoh dan kesal. Doni yang melihatnya dari jauh juga merasa aneh. Sikap Alina tidak seperti yang mereka bayangkan. Tidak ada rasa malu, tidak ada kesedihan. Yang ada hanya aura dingin yang tak tersentuh. Tur berlanjut. Alina terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Ia meminta untuk melihat gudang belakang, yang ternyata agak berantakan. Ia menunjuk pada beberapa palet barang yang diletakkan tidak sesuai prosedur keselamatan. Ia bahkan memeriksa tanggal kedaluarsa beberapa produk di rak. Pak Tirtayasa semakin berkeringat dingin. Ia mulai sadar, rekan dari Pak Bima ini bukanlah orang sembarangan. Sementara itu, Doni dan Rika terus mengamati dari kejauhan. Kecemasan mulai merayap di hati mereka. Kenapa Pak Bima terus-menerus meminta pendapat Alina? Kenapa Pak Tirta yang galak itu tampak begitu patuh padanya? Bisikan-bisikan mulai menyebar di antara para karyawan. Siapa wanita itu? Setelah berkeliling selama hampir 1 jam, Bima menoleh pada Pak Tirtayasa. Pak, terima kasih atas turnya. Sekarang, saya ingin bertemu dan menyapa seluruh karyawan Anda. Tolong kumpulkan semua yang bisa meninggalkan posnya di ruang istirahat dalam 15 menit. Baik, Pak. Segera saya laksanakan, jawab Pak Tirtayasa, lalu bergegas memberikan instruksi melalui walkie-talkie-nya. Pengumuman itu membuat seluruh toko berdengung. Semua karyawan diperintahkan berkumpul. Doni dan Rika saling berpandangan, perasaan mereka campur aduk antara penasaran dan firasat buruk yang semakin menguat.
Mereka berjalan menuju ruang istirahat bersama karyawan lainnya, mencoba terlihat biasa saja. Mereka mengambil posisi di bagian agak belakang, masih yakin bahwa ini semua hanyalah kebetulan aneh. Ruang istirahat yang biasanya riuh dengan canda tawa kini senyap dan tegang. Puluhan karyawan berdiri berjejalan, menanti kedatangan sang pemilik perusahaan. Tak lama, pintu terbuka. Pak Tirtayasa masuk lebih dulu, diikuti oleh Bima dan Alina. Mereka berjalan ke depan ruangan. Alina berdiri dengan anggun di samping Bima, wajahnya tenang, matanya menatap lurus ke kerumunan. Tatapannya menyapu setiap wajah, sebelum akhirnya berhenti dan terkunci pada Doni dan Rika. Permainan akan segera dimulai. Suasana di ruang istirahat terasa sesak, bukan hanya karena dipenuhi oleh puluhan karyawan, tetapi juga karena ketegangan yang pekat. Semua mata tertuju pada dua sosok yang berdiri di depan. Bima, dengan auranya yang tenang dan mengintimidasi, dan Alina, wanita misterius di sampingnya yang telah membuat seluruh jajaran manajer toko kalang kabut selama 1 jam terakhir. Doni dan Rika berdiri di tengah kerumunan, berusaha keras untuk tidak terlihat gelisah. Mereka mencoba saling melempar senyum meyakinkan, tapi senyum itu terasa kaku dan dipaksakan. Firasat buruk yang tadinya hanya sebuah bisikan kini telah menjadi genderang yang bertalu-talu di dalam dada mereka. Ada sesuatu yang sangat salah. Bima melangkah maju sedikit, berdeham pelan. Seluruh ruangan langsung hening. "Selamat siang semuanya," sapanya. Suaranya tidak keras, tetapi penuh wibawa, membuat semua orang mendengarkan dengan saksama. "Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya Bima Brawijaya. Seperti yang mungkin sudah kalian tahu, saya datang dari kantor pusat untuk melihat langsung operasional di cabang ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerja keras kalian semua yang telah berkontribusi dalam memajukan perusahaan ini." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Ini adalah pidato standar korporat, dirancang untuk membangun semangat dan loyalitas. Beberapa karyawan tampak sedikit lebih rileks. Mungkin ini hanya kunjungan biasa. Nusantara Group dibangun di atas fondasi kerja keras, kejujuran, dan pelayanan yang prima, lanjut Bima. Dan untuk memastikan nilai-nilai ini terus terjaga, kami di jajaran direksi akan selalu melakukan inovasi dan pengawasan. Kemudian, ia berbalik sedikit dan mengulurkan tangannya ke arah Alina. "Dan pada kesempatan yang baik ini," katanya, suaranya menjadi lebih jelas, lebih tegas, memastikan setiap orang di sudut ruangan bisa mendengarnya. "Saya ingin memperkenalkan secara resmi, bukan hanya rekan kerja, tetapi juga partner hidup saya." Seluruh ruangan menahan napas. Bima meletakkan tangannya dengan lembut di bahu Alina. "Perkenalkan, ini adalah istri saya, Alina Brawijaya." Sebuah kejutan kolektif menyebar ke seluruh ruangan. Terdengar beberapa orang terkesiap. Bisikan-bisikan berdengung seperti lebah. Semua mata kini tidak hanya tertuju pada Alina, tetapi juga secara otomatis berbelok ke arah Doni dan Rika, dua orang yang paling tahu siapa Alina sebelumnya. Bagi Doni dan Rika, kalimat itu menghantam mereka seperti sebuah godam tak terlihat. Dunia mereka seakan berhenti berputar, lalu terbalik. "Istri?" Alina, istri dari Bima Brawijaya, sang pemilik konglomerasi ini? Tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk. Kaki Rika terasa lemas, ia hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada lengan Doni. Wajah Doni pucat pasi, senyum sombong yang biasanya menempel di wajahnya kini luntur total, digantikan oleh ekspresi horor dan ketidakpercayaan. Wanita yang ia ceraikan dan hina kemarin, wanita yang ia anggap sampah, kini berdiri di hadapannya sebagai penguasa absolut nasibnya. Tapi Bima belum selesai. Ia melepaskan bom kedua yang menghancurkan sisa-sisa harapan mereka. "Selain sebagai istri saya, Ibu Alina juga merupakan anggota Dewan Direksi baru di Nusantara Group.
Posisi beliau adalah Direktur Operasional Retail, yang berarti beliau akan secara khusus mengawasi kinerja, standar pelayanan, dan integritas di seluruh cabang Nusantara Swalayan, termasuk cabang ini. Hening. Keheningan yang memekakkan telinga. Jika sebelumnya hanya ada kejutan, sekarang ada rasa takut. Direktur baru. Pengawas mereka. Bos tertinggi mereka. Kini semua tatapan sinis dan cemoohan dari Doni dan Rika tadi terasa seperti bumerang yang kembali menghantam wajah mereka dengan kecepatan 1000 km per jam. Mereka tidak hanya menghina seorang wanita biasa, mereka telah menghina atasan mereka yang paling berkuasa. Alina melangkah maju. Sepatu hak tingginya berketuk pelan di lantai, bunyinya terdengar seperti detak jam menuju eksekusi. Ia berdiri di depan, mengambil alih panggung. Ketenangannya yang dingin membuat suasana semakin mencekam. "Selamat siang," sapanya, suaranya terdengar jernih dan stabil, tanpa sedikit pun getaran. "Seperti yang sudah diperkenalkan oleh suami saya, nama saya Alina. Saya tidak akan banyak bicara. Saya hanya ingin menegaskan kembali apa yang menjadi pilar perusahaan kita, integritas dan profesionalisme." Matanya menyapu seluruh kerumunan, berhenti sejenak pada beberapa karyawan yang tampak jujur dan pekerja keras, lalu tatapannya bergerak dan akhirnya terkunci pada sepasang mata yang kini menatapnya dengan penuh ketakutan. Mata Doni dan Rika. Sebuah perusahaan besar hanya bisa bertahan jika setiap individu di dalamnya, dari level teratas hingga staf di lapangan, menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, lanjut Alina, matanya tidak lepas dari mereka berdua. Tidak ada ruang bagi mereka yang menyalahgunakan jabatan. Tidak ada toleransi untuk perilaku yang merusak citra perusahaan di mata pelanggan. Dan tentu saja, tidak ada tempat bagi mereka yang tidak profesional. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti sebuah tuduhan yang ditujukan langsung pada mereka. Doni mulai berkeringat dingin. Rika gemetar tak terkendali. "Sangat disayangkan," kata Alina, nadanya berubah menjadi sedingin es. "Dalam kunjungan singkat saya hari ini, dan juga berdasarkan beberapa laporan audit internal yang masuk ke meja saya beberapa waktu terakhir, kami menemukan adanya indikasi kuat telah terjadi pelanggaran berat terhadap nilai-nilai yang saya sebutkan tadi. Pelanggaran yang dilakukan bukan oleh staf junior, melainkan oleh oknum di level manajerial cabang ini." Seluruh karyawan saling berpandangan. Mereka tahu siapa yang dimaksud. Reputasi Doni yang arogan dan Rika yang malas dan judes adalah rahasia umum di antara mereka. Alina menarik napas pelan, seolah sedang mengumpulkan kekuatan untuk memberikan pukulan terakhir. "Doni Saputra," panggilnya. Namanya diucapkan dengan begitu jelas dan lantang. Doni tersentak seolah namanya adalah sebuah cambuk. "Dan Rika Anjani." Rika memekik pelan, suara yang tertahan di tenggorokannya. Alina menatap mereka tanpa berkedip. "Anda berdua telah menunjukkan perilaku yang tidak profesional, menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, dan berdasarkan temuan awal, ada indikasi manipulasi data stok barang yang merugikan perusahaan. Oleh karena itu, atas nama Dewan Direksi Nusantara Group." Ia berhenti sejenak, membiarkan momen itu menggantung di udara, menyiksa mereka berdua dalam ketidakpastian yang mengerikan. "Per detik ini, kalian berdua resmi dipecat." Kata dipecat itu menggema di seluruh ruangan yang senyap. Final. Tak terbantahkan. Shock. Lalu panik. Rika adalah yang pertama kali hancur. "Tidak. Ibu Alina, tolong Bu. Ini pasti salah paham. Saya bisa jelaskan." Ia mencoba melangkah maju, menangis, memohon. Doni di sisi lain, berusaha mempertahankan sisa-sisa arogansinya. "Anda tidak bisa melakukan ini. Mana buktinya? Ini tidak adil." Serunya, meskipun suaranya bergetar hebat. Alina tidak menggubris permohonan Rika atau protes Doni.
Ia hanya memberikan isyarat kecil dengan kepalanya ke arah pintu. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap yang sejak tadi berdiri siaga di sana, segera bergerak maju. Mereka berjalan sigap, membelah kerumunan karyawan yang langsung menyingkir, memberi jalan. Keamanan, perintah Alina, suaranya tetap tenang namun mematikan. Tolong antar 2 orang ini keluar dari properti perusahaan sekarang juga. Pastikan mereka hanya membawa barang-barang pribadi yang menempel di badan. Loker dan komputer mereka akan diperiksa oleh tim audit. Jangan biarkan mereka menyentuh apapun. Para petugas keamanan itu tiba di hadapan Doni dan Rika. Mari, Bapak, Ibu. Silakan ikut kami, kata salah satu dari mereka dengan tegas. Lepaskan. Jangan sentuh saya. Doni mencoba memberontak, tapi tenaganya tidak sebanding. Bu Alina, saya minta maaf. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya mohon, Bu. Rika menangis histeris, mencoba melepaskan pegangan petugas. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus memuaskan. 2 orang yang kemarin masih tertawa di atas penderitaan Alina, kini merengek dan memohon di kakinya. Para karyawan lain hanya bisa menatap dalam diam, antara ngeri dan kasihan. Petugas keamanan tidak memberikan toleransi. Mereka memegang lengan Doni dan Rika dengan kuat dan mulai menyeret mereka menuju pintu keluar. Teriakan mereka, permohonan Rika dan makian Doni, semuanya bergema di ruangan itu sebelum akhirnya pintu tertutup di belakang mereka, memotong semua suara itu. Hening. Alina berdiri tegak di depan, menatap pintu yang baru saja tertutup. Di wajahnya tidak ada ekspresi kemenangan atau kegembiraan. Hanya ketenangan yang dingin. Ia telah melakukannya. Ia telah mengambil kembali kekuatannya. Di hadapan semua orang, ia telah meruntuhkan dunia 2 orang yang telah menghancurkannya. Balas dendamnya telah tuntas. Pintu ruang istirahat tertutup, menelan teriakan panik Doni dan Rika, meninggalkan keheningan yang canggung dan berat. Puluhan pasang mata menatap Alina, ekspresi mereka campur aduk antara rasa takut, hormat, dan sedikit rasa ingin tahu. Wanita yang baru saja mereka kenal sebagai istri pemilik sekaligus direktur baru mereka ternyata memiliki taring yang begitu tajam. Alina tidak membiarkan keheningan itu berlangsung lama. Ia tahu ia harus segera mengendalikan situasi, mengalihkan fokus dari drama pribadi menjadi urusan profesional. Ia menatap Pak Tirtayasa yang masih tampak pucat dan syok. Pak Tirta, kata Alina, suaranya kembali tenang dan profesional, seolah insiden tadi tidak pernah terjadi. Posisi asisten manajer untuk sementara akan dirangkap oleh Anda. Segera ajukan permintaan tenaga kerja baru ke kantor pusat. Saya mau proses rekrutmen dilakukan secara ketat. Saya tidak mau ada lagi oknum seperti tadi di perusahaan ini. Baik, Bu Alina. Akan segera saya laksanakan, jawab Pak Tirtayasa tergagap. Alina kemudian menoleh kepada seluruh karyawan yang masih membeku di tempat. Untuk semuanya, ia berkata dengan nada yang lebih hangat, saya minta maaf atas kejadian yang tidak mengenakan ini. Tapi saya ingin kalian semua tahu, Nusantara Group sangat menghargai karyawan yang jujur, pekerja keras, dan berdedikasi. Selama kalian bekerja dengan baik dan menjaga integritas, perusahaan akan berdiri di belakang kalian. Anggap kejadian hari ini sebagai pelajaran. Sekarang silakan kembali bekerja. Kata-katanya berhasil mencairkan ketegangan. Para karyawan mengangguk dan mulai membubarkan diri dengan tertib, kembali ke pos mereka masing-masing. Dalam sekejap, Alina telah menegaskan kekuasaannya, membersihkan masalah, dan memotivasi kembali timnya. Bima, yang sedari tadi hanya diam mengamati, menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan, sebuah campuran antara kekaguman dan sesuatu yang lebih dalam. Perjalanan kembali ke Jakarta terasa jauh lebih sunyi daripada saat berangkat. Alina bersandar di kursinya, memejamkan mata.
Adrenalin yang tadi membanjiri tubuhnya kini surut, meninggalkan perasaan yang aneh. Ia tidak merasa menang. Ia tidak merasa gembira. Ia hanya merasa kosong. Seperti sebuah balon yang tiba-tiba kempes. Balas dendam yang ia rencanakan, yang ia dambakan, ternyata terasa hampa setelah dilakukan. Kebencian yang selama ini menjadi bahan bakarnya kini telah habis, dan ia tidak tahu apa yang tersisa. Bima sepertinya bisa merasakan kegelisahan Alina. Setelah hampir 1 jam terdiam, ia akhirnya angkat bicara. "Bagaimana perasaanmu?" tanyanya pelan. Alina membuka matanya. Ia menatap pemandangan di luar jendela yang berlari kabur. "Saya tidak tahu," bisiknya jujur. "Saya pikir saya akan merasa puas. Tapi ternyata tidak. Rasanya kosong." Ia menoleh menatap Bima. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan sedikit kerapuhannya terlihat. "Apakah saya jahat, Bima? Menikmati penderitaan mereka?" Bima menggeleng pelan. "Kamu tidak jahat, Alina. Kamu hanya manusia. Kamu membalas orang yang telah menyakitimu dengan sangat dalam. Itu bukan kejahatan, itu adalah keadilan versi dirimu. Tapi, balas dendam memang seringkali terasa seperti itu. Setelah apinya padam, yang tersisa hanyalah abu." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Sebenarnya, aku sudah tahu mereka bekerja di sana." Alina menatapnya, terkejut. "Kamu tahu?" "Ya. Saat aku memutuskan untuk menawarimu pernikahan, aku meminta timku untuk melakukan pemeriksaan latar belakang sederhana tentangmu dan situasimu. Itu prosedur standar. Aku tahu siapa mantan suamimu, siapa selingkuhannya, dan di mana mereka bekerja. Aku hanya menunggu, kapan kamu akan menyadarinya sendiri." Pengakuan itu membuat Alina terdiam. Jadi, Bima sudah tahu sejak awal? Ia memberinya akses, memberinya alat, dan memberinya kesempatan untuk melakukan apa yang perlu ia lakukan. "Kenapa kamu tidak memberitahuku?" "Karena ini adalah pertarunganmu, Alina. Bukan pertarunganku. Jika aku yang memberitahumu atau langsung memecat mereka, rasanya akan berbeda. Kamu harus mengambil kembali kekuatanmu dengan tanganmu sendiri. Dan hari ini, kamu sudah melakukannya." Bima menatapnya lekat. "Pernikahan ini mungkin kita awali sebagai sebuah kontrak. Tapi aku tidak pernah menganggapmu hanya sebagai mitra bisnis. Aku melihat kekuatan dan keteguhan hatimu jauh sebelum kamu menyadarinya sendiri. Aku mengagumimu, Alina." Kata-kata itu diucapkan dengan tulus dan tanpa pretensi, menyentuh sesuatu di dalam hati Alina. Ini adalah pengakuan yang tidak pernah ia dapatkan dari Doni. Pengakuan atas nilai dirinya, bukan atas apa yang bisa ia lakukan untuk orang lain. "Pemecatan itu baru langkah pertama," kata Bima, suaranya kembali ke nada bisnis yang dingin. "Membuat mereka miskin dan menderita butuh proses yang sistematis." Alina menatapnya, penasaran. "Pertama, tim hukumku akan menindaklanjuti temuan audit tentang manipulasi data stok. Buktinya memang tidak besar, tapi cukup untuk mengajukan tuntutan pidana ringan atas dasar penipuan terhadap perusahaan. Catatan kriminal, sekecil apapun, akan membuat mereka sangat sulit mencari pekerjaan di sektor formal. Kedua, lanjutnya, Departemen SDM akan memasukkan nama mereka ke dalam daftar hitam internal perusahaan. Dengan jaringan dan pengaruh Nusantara Group di asosiasi pengusaha, bisa dipastikan tidak akan ada perusahaan retail besar lain yang mau menerima mereka. Pintu untuk mereka kembali ke industri ini sudah tertutup rapat. Ketiga, mereka tinggal di apartemen yang disewa oleh perusahaan sebagai fasilitas untuk level asisten manajer. Hari ini juga, surat pengosongan paksa akan dikirimkan. Mereka punya waktu 24 jam untuk angkat kaki dari sana.
Semua fasilitas perusahaan, termasuk sisa gaji bulan ini yang ditahan untuk investigasi, akan dicabut. Alina mendengarkan semua itu dengan napas tertahan. Ini adalah cara kerja kekuasaan yang sesungguhnya. Dingin, terstruktur, dan tidak memberikan ruang bagi lawan untuk bangkit kembali. Bima tidak hanya memecat mereka, ia sedang menghapus eksistensi profesional mereka dari peta. Di sudut lain kota Cendana, di sebuah jalan berdebu di luar gerbang belakang Nusantara Swalayan, Doni dan Rika berdiri dengan linglung. Mereka baru saja diusir keluar oleh petugas keamanan seperti sampah. Beberapa karyawan yang lewat melirik mereka dengan tatapan kasihan dan cemooh. Penghinaan itu terasa membakar kulit. "Ini semua gara-gara kamu," bentak Rika pertama kali, suaranya serak karena menangis. "Kalau saja kamu tidak cari masalah dengan menabraknya tadi, mungkin dia tidak akan semarah itu." "Gara-gara aku?" balas Doni tak kalah keras, syoknya kini berubah menjadi amarah. "Siapa yang menyuruhmu pamer dan menghina dia? Kamu pikir aku tidak lihat? Lagi pula, ini semua salahmu dari awal. Kalau kamu tidak menggodaku, aku tidak akan pernah menceraikan Alina." "Apa? Sekarang kamu menyalahkanku?" jerit Rika. "Dulu kamu bilang kamu sudah tidak cinta dengannya. Kamu bilang dia membosankan. Dasar laki-laki pengecut." Pertengkaran mereka semakin memanas, menjadi tontonan gratis bagi pengendara motor yang lewat. Mereka saling menyalahkan, saling memaki, melupakan bahwa beberapa jam yang lalu mereka masih mesra dan merasa di atas angin. Cinta mereka yang dibangun di atas pengkhianatan ternyata begitu rapuh. Saat kenyamanan dan uang dicabut, yang tersisa hanyalah sifat asli mereka yang egois. Ponsel Doni berdering. Dari manajer apartemen. Ia diusir. Ponsel Rika bergetar. Pesan dari bank, kartu kreditnya diblokir karena laporan dari perusahaan. Mereka saling menatap, kepanikan yang nyata kini mencengkeram keduanya. Mereka tidak punya pekerjaan. Sebentar lagi mereka tidak punya rumah. Tabungan mereka tidak seberapa. Mereka benar-benar berada di jalanan. Kembali di dalam mobil mewah yang melaju tenang menuju Jakarta, Alina merasakan kekosongan di hatinya perlahan terisi oleh sesuatu yang baru. Bukan kepuasan atas penderitaan Doni dan Rika, melainkan sebuah rasa aman yang hangat. Ia menatap pria di sampingnya, pria yang telah memberinya payung di tengah badai terbesarnya. Mungkin, pernikahan ini memang bukan tentang cinta pada awalnya. Tapi sekarang, di tengah puing-puing masa lalunya, sebuah benih perasaan yang baru dan tulus mulai tumbuh. 6 bulan berlalu begitu cepat. Musim telah berganti, begitu pula dengan kehidupan Alina. Penthouse yang dulu terasa seperti museum yang dingin dan asing, kini telah menjadi rumah yang hangat. Tawa Alina sering terdengar di koridornya, aroma masakan sederhananya kadang-kadang tercium dari dapur saat ia sedang ingin memasak untuk Bima, dan beberapa pot tanaman hijau yang ia beli sendiri kini menghiasi sudut-sudut ruangan, memberikan sentuhan kehidupan. Ia bukan lagi wanita yang kebingungan dan tersesat. Ia telah menemukan perannya, tidak hanya sebagai istri Bima, tapi juga sebagai seorang direktur yang disegani di Nusantara Group. Ia tidak lagi menghabiskan waktunya hanya untuk mempelajari perusahaan. Ia kini aktif terlibat. Proyek pertamanya adalah merombak total program kesejahteraan karyawan di level bawah, memastikan mereka mendapatkan upah yang layak, asuransi kesehatan yang lebih baik, dan kesempatan pelatihan untuk jenjang karir. Ia tahu bagaimana rasanya menjadi orang kecil, dan ia menggunakan kekuasaannya untuk mengangkat mereka yang sering terlupakan. Para karyawan mencintainya, bukan karena ia istri pemilik, tetapi karena ia benar-benar peduli. Hubungannya dengan Bima juga telah mekar menjadi sesuatu yang indah dan tak terduga. Tidak ada lagi kamar terpisah. Tidak ada lagi makan malam dalam keheningan yang canggung.
Pagi mereka kini diisi dengan obrolan ringan sambil minum kopi, membahas rencana hari itu. Malam mereka dihabiskan untuk berbagi cerita, berdiskusi tentang strategi bisnis, atau terkadang hanya menonton film sambil bersantai di sofa. Bima, pria yang dulu tampak seperti gunung es yang tak tersentuh, ternyata memiliki sisi yang hangat dan lembut yang hanya ia tunjukkan pada Alina. Ia akan mendengarkan semua ide Alina dengan saksama, memberikan nasihat, dan merayakan keberhasilan kecil istrinya. Cinta mereka tidak tumbuh dari kata-kata puitis atau janji-janji muluk, melainkan dari fondasi saling menghormati, mendukung, dan memahami yang kokoh. Kontrak pernikahan mereka yang dulu tersimpan di brankas kini tak lebih dari selembar kertas yang terlupakan. Ikatan mereka jauh lebih kuat dari sekadar tinta di atas materai. Suatu sore, saat mereka sedang dalam perjalanan menuju sebuah acara makan malam amal yang diselenggarakan perusahaan, mobil mereka berhenti sejenak karena lampu merah di sebuah persimpangan di pinggir kota. Di sanalah, tanpa sengaja, Alina melihat mereka. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, di depan sebuah warung tambal ban, berdiri Doni dan Rika. Mereka tampak sangat berbeda. Pakaian mereka kusam dan lusuh. Rika, yang dulu selalu tampil dengan riasan sempurna dan rambut terawat, kini terlihat lelah dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Doni, yang dulu selalu angkuh dengan kemeja licinnya, kini tampak lebih kurus, dengan wajah yang dipenuhi kekesalan. Mereka sedang bertengkar hebat di samping sebuah sepeda motor tua yang sepertinya mogok. Rika mendorong Doni, dan Doni balas membentaknya. Pemandangan yang menyedihkan. Alina menatap mereka selama beberapa detik. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa puas. Yang ada hanyalah kehampaan. Ia seperti sedang melihat orang asing dari masa lalu yang sangat jauh. Mereka bukan lagi bagian dari dunianya. Mereka hanyalah hantu dari kehidupan yang telah ia tinggalkan. Bima, yang menyadari arah pandangan Alina, mengikutinya. Ia melihat pemandangan itu, lalu menoleh pada Alina. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan Alina dengan erat. Alina membalas genggaman itu, lalu memalingkan wajahnya dari jendela dan tersenyum pada suaminya. Senyum yang tulus dan damai. Lampu lalu lintas berubah hijau, dan mobil mereka melaju, meninggalkan pemandangan itu di belakang, bersama dengan semua sisa-sisa masa lalunya yang kelam. Malam itu, di aula sebuah hotel mewah, acara amal berlangsung meriah. Sebagai salah satu inisiator acara, Alina diminta untuk memberikan pidato. Ia berjalan ke atas panggung dengan percaya diri. Gaun malam sederhananya tampak begitu elegan di tubuhnya. Ia berbicara bukan dari teks, melainkan dari hati. Ia berbicara tentang pentingnya memberikan kesempatan kedua, tentang bagaimana sebuah uluran tangan kecil bisa mengubah hidup seseorang. Suaranya yang hangat dan tulus memukau seluruh hadirin. Dari salah satu meja di barisan depan, Bima menatap istrinya yang bersinar di atas panggung. Ia teringat hari pertama ia melamar Alina di kantornya. Saat itu, ia hanya melihatnya sebagai sebuah solusi logis untuk masalahnya, seorang mitra yang potensial. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita dengan mata sembab yang duduk di hadapannya hari itu akan menjadi pusat dari dunianya. Wanita itu tidak hanya menjadi mitranya dalam bisnis, tetapi juga menjadi cahaya dalam hidupnya, mengajarkannya cara untuk merasa, untuk peduli, dan untuk mencintai lagi. Alina menyelesaikan pidatonya dan disambut oleh tepuk tangan yang meriah. Matanya mencari-cari di antara kerumunan dan bertemu dengan tatapan Bima. Ia tersenyum, senyum yang hanya ditujukan untuk suaminya. Dalam senyum itu ada segalanya, rasa terima kasih, cinta, dan janji akan masa depan yang bahagia. Alina akhirnya mengerti. Kemenangan terbesarnya bukanlah saat ia berhasil memecat Doni dan Rika. Balas dendam itu hanyalah sebuah bab penutup yang harus ia lalui. Kemenangan sejatinya adalah saat ini.
Berdiri tegak dengan harga dirinya yang utuh, menggunakan kekuatannya untuk kebaikan, dan memiliki cinta sejati di sisinya. Ia tidak hanya selamat dari badai, ia telah belajar menari di tengah hujan, dan kini ia siap menyambut pelangi yang terbentang indah di hadapannya selamanya.